Pin dulu. Oke, kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan dan khususnya Roh Kudus ya. Melalui firman yang hari ini kita dengarkan, kita bisa mengerti tentang keberadaan Bapa dan Yesus itu adalah satu keberadaan dan bukan berbeda, bukan lebih rendah atau lebih tinggi. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika selama manusia jatuh dalam dosa, tidak pernah ada satu manusia pun yang pernah melihat Engkau dan khususnya melihat kemuliaan di dalam kesempurnaan dan di dalam seluruh kebaikan Tuhan. Dan waktu kami jatuh dalam dosa, maka Tuhan tidak ada satu orang yang bisa mengenal Engkau. Kami semua di dalam kebutaan, di dalam kegelapan, dan di dalam kematian yang dikatakan dalam Alkitab. Kami kehilangan kemuliaan dan kami tidak mungkin mencari kemuliaan yang tidak bisa kami jalani. Khususnya dalam dosa, kami dilumpuhkan, kami ditutup pikiran kami diselubungi, dan kami tidak mampu untuk membuka seluruh sekat-sekat itu. Karena hanya di dalam kuasa Tuhanlah yang kami bisa dipindahkan dari kerajaan gelap menjadi kerajaan terang. Anak-anak yang melawan Tuhan, memberontak, anak-anak dalam kerajaan kematian, kerajaan maut, dipindah menjadi kerajaan yang hidup. Kami bersyukur, kami hari ini mau belajar tentang mengenal Bapa yang mengutus anak adalah satu-satunya jalan mendapatkan hidup yang kekal. Tolonglah kami dan biarlah Roh Tuhan terus membimbing kami sampai kami mendapatkan satu pertumbuhan iman di dalam ketaatan, di dalam hati yang sungguh-sungguh menurut dan juga menjalani dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita akan melihat ada satu isu yang lagi berjalan ya. Hari ini kita ada isu dari pemerintah bahwa Isa Al-Masih itu akhirnya diganti menjadi Yesus Kristus. Itu ada kebijakan-kebijakan dari sisi keberagaman beragama itu sangat menolong sekali ya. Dan kita tahu bahwa perbedaan-perbedaan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu adalah beda dalam pandangan agama orang-orang yang non-Kristen dan orang Kristen. Nah itu kita akan mau tidak mau kita melihat keberadaan Kristus itu dipandang oleh orang lain dan dipandang oleh kita sebagai orang Kristen dan dipandang oleh nabi-nabi serta dipandang oleh baik itu oleh malaikat dan dunia yang tidak kelihatan, dunia roh, sampai dipandang oleh setan, iblis sendiri, Lucifer sendiri. Dan yang terakhir, siapakah Yesus itu sebenarnya? Apakah dia lebih rendah dari Bapa karena dia diutus Bapa? Nah, kita akan pelajari ini ya. Coba kita membuka satu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Nah, di sini kita seringkali kejebak bahwa Yesus itu bukan Allah. Dengan perkataan ini ya, dengan kalimat yang ada di dalam ayat ini, Yohanes 17 ayat 3. Ini yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri. Dan ini dipakai oleh beberapa orang yang menyerang kita, iman kita. Dan Trinitas itu seringkali menjadi satu batu sandungan ya. Dan banyak juga hamba Tuhan, para pemimpin rohani, pendeta, dan juga mungkin penginjil juga, itu banyak yang jatuh dan mereka akhirnya melihat Yesus itu bukan Allah. Ya, bukan Allah yang maha kuasa, maha besar, atau Yahweh itu. Karena dikatakan di sini, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan baru setelah itu anak kalimatnya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan tidak dikatakan Yesus Kristus adalah Allah satu-satunya yang benar. Jadi ini yang ngomong siapa? Yesus sendiri. Jadi bukan orang lain, bukan nabi. Dan dituliskan oleh Yohanes kan, karena ini Injil Yohanes dituliskan dan Yohanes ingat, kemudian Yohanes tuliskan. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik bahwa hubungan Yesus dengan Bapa itu adalah dua pribadi, dan dua pribadi ini berbeda dalam kepribadiannya. Jadi di dalam
peranannya sebagai pribadi, pekerjaannya itu berbeda, ya. Tetapi tidak dikatakan dalam esensinya. Esensinya adalah Bapak dan anak itu sama. Kenapa sama? Nah, nanti kita buktikan samanya di mana, ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30, 3 ayat yang ke-30. Ya. Dikatakan sini, di dalam kalimat yang ada kalimat-kalimat Yohanes Baptis, ya, dikatakan ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Dan ini perbandingan Yohanes Baptis dengan Tuhan Yesus, dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan semakin besar dan aku semakin kecil. Dikatakan demikian, ya. Jadi seolah-olah bahwa perbandingan itu ada di dalam Alkitab, dan perbandingan itu juga ada di dalam antara Yesus dengan Yohanes Baptis, antara Yesus dengan Bapa. Seperti itu. Dan kita lihat di dalam pasal 10, Yohanes pasal 10. Kita lihat pasal 10, ayat yang ke-30. Pasal 10, ayat yang ke-30, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus dan Bapa itu adalah satu. Dan satu ini bukan satu biji, bukan satu hitungan matematika, tapi ini menunjukkan satu keberadaan, satu asal, satu sifat ilahi, dan satu yang disebut sebagai ketuhanan. Ya. Jadi Bapa dan aku adalah satu. Kalau satu artinya tidak terpisah. Kalau satu artinya selalu ada bersama dengan Bapa. Dan itu ada di dalam Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1 itu jelas ada di sana bahwa Yesus, firman itu dikatakan demikian. Ya, firman itu kapan adanya? Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan firman itu adanya adalah pada mulanya, pada kekekalan, pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu Bapa dan aku adalah satu. Dikatakan demikian. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang Esa satu-satunya Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita nggak bisa memakai Yohanes 17 ayat 3 tentang keberadaan Yesus itu lebih rendah dan Bapak lebih dihormati, Bapak yang lebih tinggi, lebih ilahi, lebih berkuasa, lebih Tuhan daripada Kristus. Ya, dikatakan demikian, lebih Allahi, ya, Allahi atau ilahi daripada Yesus. Nah, dikatakan firman Tuhan ini, apakah betul seperti itu? Tadi dikatakan Bapa dan aku adalah satu. Jadi kalau Bapa asalnya adalah bersama dengan anak dan tidak terpisahkan, dan dia adalah satu di dalam seluruh daripada keberadaan, ketuhanan, keilahian, kealahian. Semua itu adalah satu, keberadaannya adalah satu. Ya, Yesus itu jelas sekali adalah, dikatakan dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 1, dia adalah Allah. Jadi kalau Bapa tidak berawal, tidak berakhir, Bapa adalah Alfa dan Omega, Yesus juga Alfa dan Omega. Bapa itu Bapa yang kekal, Yesus juga Bapa yang kekal. Jadi kita harus tahu ini. Jadi roh Bapa itu adalah roh Kristus, roh Yesus, roh Kudus, roh Allah. Kenapa demikian? Karena kita melihat muncul satu pribadi yang berbeda, tapi keilahiannya sama. Baik Bapa, baik Yesus, baik Roh Kudus. Dan itu keberadaannya adalah satu kesatuan. Allah yang Esa. Jadi keilahiannya, ketuhannya satu. Pribadinya ada 3 yang kita kenal. Yang kita yakini, yang diajarkan dalam firman Tuhan. Jadi jelas sekali dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan dikatakan sekali lagi dalam ayat kedua, iya, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi pada mulanya itu kapan? Kekekalan. Pada mulanya. Jadi pada mulanya menunjukkan sesuatu yang tidak berwaktu, yang tidak dibatasi dengan segala sesuatu yang ada seperti kita ciptaan, tapi dia berada dalam dunia yang kekal, dunia yang tidak berhingga, dunia yang tidak terbatas, keberadaannya adalah berada pada dirinya sendiri. Dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau dia bersama-sama dengan Allah, apakah dia ciptaan Allah? Bukan. Dia tidak diciptakan Allah.
Jadi seperti saksi Yehova, seperti para hamba Tuhan yang mungkin beraliran Arianisme gitu kan, Pelagianisme, di semua banyak aliran-aliran, atau Doketisme yang merupakan Allah itu perannya beda-beda, seperti kita seorang suami berada di pabrik menjadi bos, terus kemudian berada di rumah menjadi bapaknya anak-anak, terus menjadi suaminya istrinya, dan itu peranan-peranan aja Doketisme, padahal tidak. Jadi Allah itu bukan berperan, tapi Allah itu berpribadi, bukan berperan. Jadi perannya beda-beda gitu ya. Bukan, tapi pribadinya itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dikatakan dalam ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan dilanjutkan. Nah, ini penting sekali. Dilanjutkan apa? Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Jadi tanpa Kristus nggak ada satupun yang ada, dan hanya Kristus yang menciptakan segala sesuatu, dan bukan hanya menciptakan, seluruh daripada ciptaan itu di dalam kontrol, kendali, dan kuasa Kristus. Segala kuasa sudah diberikan Bapa kepadaku, dan semua sudah diletakkan di bawah kakiku, dan semua taat, dan semua diatur oleh firman yang kekal itu. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus menjadikan segala sesuatu yang ada itu hari pertama, hari kedua, dan sebelum hari pertama pun ada malaikat, ada bumi yang diciptakan itu hari keberapa. Pada mulanya itu kita tidak diberitahu, tapi semua diciptakan sebelum segala sesuatu ada. Dia ada terlebih dulu, dan Dialah firman yang adalah Allah bersama dengan Allah. Sang anak ini yang kita kenal dalam Kristus yang menjadi manusia, Dialah menciptakan segala sesuatu. Jadi keberadaan Dia dengan Bapa adalah sama. Tidak berawal, tidak berakhir. Tidak berada dalam segala keterbatasan. Dia berada dalam segala ketidakberhinggaan, ketidakberadaan. Jadi tidak berada pada sesuatu yang diadakan oleh orang lain atau hal-hal lain atau apapun. Allah itu berada pada dirinya sendiri. Nanti kita akan belajar tentang kecukupan Allah dalam keberadaan, kemandirian Allah. Jadi kita jelas sekali bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu tidak pernah terlepas dari Allah dan selalu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Semua dijadikan oleh firman. Jadi Allah memerintahkan, memberikan hak kepada anak untuk melakukan kehendak Bapa, apa itu menciptakan sesuatu dan memberikan semuanya di dalam wewenang, otoritas, kontrol, dan kuasa, kepemimpinan, seluruh hal, penghakiman, penyelamatan di dalam Kristus. Maka Yesus dikatakan, aku adalah, aku adalah, aku adalah. Yang sama dengan perjanjian lama, aku adalah aku. Aku adalah aku, sekarang ini aku adalah gembalamu yang bisa engkau lihat. Aku adalah firmanmu, aku adalah roti, aku adalah air hidupmu, dan bisa engkau rasakan, dan bisa menghidupi engkau, dan bisa membawa engkau dalam keselamatan dan hidup yang kekal. Itu artinya di situ. Jadi ini jelas sekali ya. Di dalam Dia hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi ini terang ini tidak diciptakan. Ya, terang ini tidak diciptakan. Oke, kita lihat pada pasal Yohanes pasal yang kelima sekarang. Kita lihat ya, Yohanes pasal kelima. Yohanes pasal kelima, ayat 23 dan 20 sampai 25. Yohanes pasal 5 ayat 23 sampai 25. Nah, kita membuktikan dalam firman Tuhan. Jadi apakah Allah satu-satunya itu hanya Bapa, hanya Yahweh, dan Yesus bukan Allah? Jawabannya adalah enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Oke, ini jawabannya. Ya, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 23 dan 24-25. Perhatikan baik-baik ya. Dari 22 saya bacakan. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kita mengenal konsep bahwa yang menghakimi manusia di akhir zaman adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Nah, sekarang kita berani mengatakan Yesus Kristus karena sudah diberitahukan bahwa penghakim yang terakhir adalah Yesus Kristus. Jadi bukan nabi siapapun, Yesus Kristus. Itu di dalam, bukan hanya di dalam kitab kita, di dalam kitab orang-orang Muslim juga sama. Yesus adalah penghakim akhir zaman. Nah, saudara perhatikan ayat 23. Supaya semua orang
supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Nah, perhatikan, saudara. Jadi kehormatan anak, kemuliaan anak, kedudukan anak, jati diri anak, identitas anak, kemuliaan anak yang harus kita puji sama seperti Bapa. Nggak berbeda, saudara. Dikatakan di sini, supaya semua orang menghormati anak seperti mereka menghormati Bapa. Jadi tujuan daripada Bapa yang tertinggi, yang paling utama adalah membawa anak itu supaya dimuliakan, ditinggikan, dihormati, dan disembah sebagai Allah. Itu keinginan Bapa. Bukan keinginan daripada orang-orang Kristen, bukan kanonisasi, bukan karangan gereja, bukan karangan Paulus bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan, saudara. Ini adalah satu pengakuan dari Bapa sendiri. Dan dikatakan di dalam Yesus itu, dan kemudian diajarkan kepada kita. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti, persis, sama. Mereka menghormati Bapa. Dikatakan dan diperkuat dengan kalimat ini. Barang siapa, ayat 23, barang siapa tidak menghormati anak, sama dengan apa? Ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi kehormatan, kemuliaan, kejayaan, kekuasaan, wah, saudara, anak dan Bapa itu sama. Jadi kalau kehormatannya sama, kemuliaan sama, dipujinya sama, disembahnya sama, nah siapa dia? Firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah derajatnya hanya dengan ayat itu. Kan Allah satu-satunya kan Allah yang Bapa itu, yang Yahweh itu kan. Yesus kan setelah itu kita mengenal anaknya. Nah, saudara, itu betul-betul jelas. Jadi kalau kita mengenal Bapa, itu harus melalui mengenal anaknya. Tanpa kita mengenal anaknya, kamu nggak kenal Bapa. Loh, berarti kan anaknya itu kan lebih rendah dari Bapa, kan diutus gitu. Bukan, karena ayat-ayat yang kita baca di dalam Yohanes pasal 17, pasal 3, terus pasal 10 ayat 30, pasal 5 ayat 23, 25 ini dikatakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam alam hidup. Jadi membawa kita dari alam maut ke alam hidup siapa? Karena kamu percaya kepada anak yang Bapak itu ingin kita mau percaya kepada dia. Jadi tujuan Bapak mengutus Yesus itu apa? Supaya manusia percaya pada dia, supaya manusia memuliakan dia dan menyembah dia, dan kamu mendapatkan selamat. Di situ, ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudara perhatikan, akan hidup, kita bergerak, kita ada, itu tiga pengetahuan dan hakikat daripada seluruh hidup manusia, hidup, bergerak, dan ada, itu tidak pernah bisa dituntaskan oleh orang-orang, baik itu filsuf, baik itu agama, baik itu pemimpin, baik itu nabi. Saudara, hidup, bergerak, dan ada, itu hanya ada bersumber kepada Allah yang bisa menjelaskan, yang bisa memberitahukan, itu adalah Allah sendiri. Dan siapakah sumber daripada hidup, bergerak, dan kita ada, kita diciptakan adalah Kristus. Anak Bapa, anak Allah, anak tunggal, Bapa surgawi. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi anak punya hidup dalam dirinya sendiri, Bapak juga punya hidup dalam dirinya sendiri. Bapak dan anak sama-sama punya hidup yang kekal, punya hidup dalam dirinya sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Bapak tidak bergantung pada siapapun, anak tidak bergantung pada siapapun. Bapak dan anak itu adalah di dalam satu kesatuan. Bapak dan aku adalah satu, sama-sama tidak bergantung. Jadi mereka adalah Allah yang esa. Pribadinya Bapak dan anak. Saudara, kita secara iman, secara pengetahuan, kita nggak mungkin menembus misteri ini. Kita hanya bisa percaya, dan kalau kita percaya, kamu dapat hidup yang kekal. Kalau kamu nggak percaya, kamu nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang membuat kita bisa masuk kerajaan Allah? Tidak. Saudara, karena kita mengenal Kristus dan menyembah dia, dan itulah yang diminta Bapa supaya orang mengenal Kristus. Dan di dalam Kristus orang tahu siapakah Bapa. Kamu melihat saya,
kamu tahu siapakah Bapa. Kamu kenal saya, kamu kenal Bapa. Kamu nyembah saya, kamu nyembah Bapa. Kamu nyembah saya, kamu nyembah Yahweh, Allah yang Esa. Karena akulah Allah yang Esa, pribadi sang anak yang diutus oleh Bapa. Saudara, ini kalau orang-orang yang tidak diberikan iman dan diberi kasih karunia, anugerah, saudara nggak bisa ngerti. Siapapun sulit sekali. Saya dulu juga nggak bisa waktu saya SMP, saya kenal Tritunggal, tapi saya nggak bisa jelasin. Karena saya belum memiliki pengetahuan, apalagi teologi. Apalagi belum pernah belajar di sekolah kependetaan, sekolah teologi dan semuanya. Tapi yang saya tahu adalah iman saya walaupun tidak sedalam orang-orang belajar teologi, tapi saya sudah diberi kekuatan untuk berakar dalam iman, dan saya percaya waktu saya dihina orang, waktu saya masuk dalam kelas agama lain dan tidak boleh keluar dan harus ada di sana, dan waktu kami mendengarkan bagaimana kami orang Kristen yang cuma 2 orang 1 perempuan, itu Tuhan kita itu dibuat mainan oleh mereka. Dan waktu guru agamanya tanya pada saya, dari mana itu dikatakan lahirnya Allah, kok bisa Allah lahir jadi manusia? Coba jelasin. Dan saya katakan, karena saya nggak ngerti apa-apa. Saya tidak menjelaskan, dan tidak bisa menjelaskan, karena itu memang tidak bisa dijelaskan. Karena tidak mungkin secara biologi, secara kedokteran, menjelaskan Allah menjadi manusia. Yang saya tahu, saya beriman, dan iman saya itu adalah anugerah Tuhan. Dan itu saya jawab di depan semua orang-orang yang ada. Semua orang itu heran. Wah, kok bisa jawab seperti itu? Mereka juga nggak ngerti. Terus saya beritahu kepada mereka waktu ditanya lebih dalam, saya katakan, kamu tahu nggak kalau seumpama yang tidak kamu ketahui setan gitu kan dan semuanya, kok bisa kamu ngerti? Kok bisa kamu percaya? Nah di situ terus saya mendapatkan satu pengetahuan karena baca bukunya Thomas Aquinas waktu itu ya. Dan saya katakan, kalau kamu percaya Yesus itu, kalau tidak percaya, kamu tidak percaya Yesus adalah alam jadi manusia dan dia tidak berbapak tapi beribu, dikatakan demikian. Terus saya beritahu, nah memang susahnya apa percaya seperti itu? Kan ada di dalam kitab suci saya, kitab suci kamu semuanya, ada yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi tanpa bapak, tanpa ibu, itu bisa ada manusia itu. Mereka mengatakan nggak ada, gitu. Ada, saya katakan. Nah, saya diberi hikmat oleh Tuhan, saya baca buku, tiba-tiba buku itu kemudian nyantol, sampai sekarang saya nyantol. Dan saya memberitahukan mereka, nah siapa itu? Adam dan Hawa. Tidak berbapak, tidak beribu. Kenapa kalian percaya? Kalau sesuatu yang mustahil, ya kamu harusnya tidak percaya kalau Adam dan Hawa itu tidak mempunyai orang tua, kan? Tidak punya, kalau Hawa tidak punya ibu. Kalau Adam tidak punya bapak ibu, kalau Yesus tidak punya bapak. Di situ. Jadi kalau kita berdebat seperti itu, ya bisa, selalu bisa. Kenapa? Karena semua dilogiskan secara pengetahuan itu, firman daripada yang kekal itu pasti bisa jawab. Cuman masalahnya mau percaya enggak? Mereka bisa ngerti enggak? Bisa mengimani enggak? Enggak bisa, Saudara. Yesaya diberi oleh Tuhan, diberitahu oleh Tuhan bahwa kamu akan memberitakan kebenaran ini, mereka akan supaya mereka bertobat kembali kepada aku, gitu kan. Kenyataannya Yesaya melihat mereka mendengar, tapi saudara tahu, mereka tuli, mereka bisu, mereka ya istilahnya buta, mereka tidak ngerti sampai kapanpun mereka ngerti, sampai kemudian Tuhan buka hatinya baru ngerti. Nah di situ kita percaya bahwa waktu kita percaya kepada Yesus dan Yesus itu adalah Allah sendiri, karena yang mengatakan siapa? Ya karena Allah Bapa sendiri yang memberitahukan, tanpa anakku kamu mengenal dia, nggak ada seorang pun bisa mengenal Bapa. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan sangat jelas. Oke, kita lihat Yohanes pasal 6. Ya, Yohanes pasal 6. Kita buka ayat yang 36. Perhatikan. Demikian ya. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jelas kan? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia. Apa kehendak Bapa itu? Yang telah mengutus aku, yaitu supaya, saudara perhatikan ini, supaya semua yang telah diberikannya kepadaku, orang-orang percaya itu, jangan ada yang hilang,
tetapi supaya kubangkitkan di akhir zaman. Jadi Bapa itu ingin supaya orang-orang yang percaya kepada anaknya itu yang sudah dituliskan, sudah dipilih oleh Bapa itu, supaya tidak dibuang, tidak dibinasakan, dan selalu bersama dengan anak, dan akan dibangkitkan, dan tidak ada yang hilang satupun. Jadi keselamatan kita itu dijamin oleh Bapa melalui Kristus, dan tidak ada satu orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam imannya itu yang terhilang, yang dibuang, nggak ada. Dikatakan di sini 40, sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang, supaya setiap orang, kehendak Bapa ini, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi ini jelas sekali ya. Dan ayat ke-44, perhatikan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Di situ. Ya, jadi ini jelas sekali akan kubangkitkan di akhir zaman. Semuanya dijanjikan oleh Tuhan. Ya, oke, kita lihat ini ya. Nah, sekarang kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dan 18. Khususnya 18 ya, saya akan baca. Demikian ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang memperlihatkannya. Surah ini jelas sekali ya. Jadi dia memperlihatkan kepada kita siapakah Bapa itu. Dan di mana kita bisa melihat Bapa? Waktu kita melihat anak. Ya, di manakah kita bisa melihat Bapa waktu kita melihat anak? Dan dikatakan, di manakah kita bisa melihat anak? Pada waktu kita melihat Bapa. Di situ. Jadi antara melihat anak, mengenal Bapa, saudara itu sama persis. Jadi kalau orang mengatakan demikian, aku sudah menyembah Allah yang benar. Saudara, dalam iman Kristen, Allah yang benar itu tidak mungkin melalui yang lain. Dan itu hanya melalui satu nama. Dan tidak ada nama lain. Yaitu nama di atas segala nama. Nama yang semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah Yesus Tuhan, Allah kami, Raja kami, dan Tuhan kami. Itu di dalam Kisah 4 ayat 12, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Saudara nanti dibaca di rumah gitu ya. Dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, saudara, kita kemudian melihat ini ya, satu kesimpulan. Tanpa mengenal Kristus, saudara-saudara tidak akan bisa mengenal Bapa. Jadi jalurnya, jalannya, dan kita bisa mengerti serta mengenal dan menerima hidup kekal, hidup di dalam surga itu, yang hidup yang tidak pernah kita bisa bayangkan, yang luar biasa itu, saudara, kalau kita tidak mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa dan tidak percaya mengakuinya, saudara, tidak ada satu manusia yang bisa menerima hidup kekal dari Bapa tanpa Kristus. Kenapa, saudara? Karena di dalam Kristus kita melihat segala kenyataan, segala realita, segala sesuatu yang ada, yang ingin Bapa kenalkan pada kita. Kita mengenal Kristus karena dia adalah seluruhnya hidup Kristus yang ada, yang hanya 33,5 tahun itu, dan tidak lebih daripada itu. Itu merupakan satu kepenuhan di dalam waktu hanya sangat singkat. Dari ribuan tahun itu, cuman hanya 33 tahun sekitar itu. Dan Yesus Allah menjadi manusia, itu sudah cukup memperkenalkan bahwa di dalam Kristus seluruh kepenuhan Allah itu ada sempurna berdiam dan terlihat nyata. Di mana itu? Kolose pasal 1 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dia ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dan dikatakan dengan jelas sekali. Dan dulu orang-orang yang memuji Allah menjadi anak-anak Allah. Dan sebaliknya orang Israel
yang menjadi anak-anak Allah karena memuji Allah, akhirnya dibuang oleh Allah sampai menunggu pertobatan. Dan dijadikan sama dengan bangsa lain. Di dalam Kristus tidak ada lagi Abraham yang menjadi pusat iman mereka. Karena Abraham berpusat pada Kristus. Tidak ada lagi Musa yang menjadi pusat daripada rohani mereka. Tidak ada lagi Taurat menjadi pusat hukum mereka. Hukum mereka sekarang adalah di dalam Kristus. Kasih Allah menggenapi Taurat. Dan itu semuanya jelas sekali. Ya. Jadi kita di sini diperlihatkan kepada satu pengenalan kita. Jadi Yesus itu bukan lebih rendah, kemudian dia diutus, dia jadi kuasanya lebih minor gitu kan, atau mungkin substansi yang dibawanya. Dan dikatakan sampai kita berani mengatakan bahwa Yesus itu ya manusia biasa, dia cuma orang baik. Nah, saudara, kalau kita percaya hal seperti itu dan tidak mengaku Yesus sebagai tanda petik bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah, dan kita tidak percaya Yesus adalah pengantara dan dia adalah Allah, saudara jangan berharap saudara bergereja sebaik apapun saudara masuk surga. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ya. Saya bacakan satu pengalaman hidup dari seorang bernama Nathanael. Ya. Dikatakan di sini. 1 Yohanes ayat 47. Pasal 1 ayat 47. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kota yang kecil, kota yang, nggak pernah dengar saya. Ya. Dan dikatakan oleh Nathanael, masa ada sesuatu yang luar biasa dari kota ini seperti itu. Terus kemudian ayat yang ke-47, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Langsung kamu lihat sendiri. Terus Yesus melihat Nathanael, datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Demikian, lihat. Inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael berkata pada Tuhan Yesus, Rabi, engkau anak Allah, engkau Mesias, engkau Raja orang Israel. Saya tanya, Tuhan Yesus di mana waktu itu? Berada di Galilea. Nathanael di mana? Oh, jauh. Dan dia berada di pohon ara. Dan waktu dia berjalan kemudian bertemu dengan Filipus semuanya, Tuhan Yesus sudah mengenal Nathanael jauh sebelum Filipus memperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Dan langsung Tuhan Yesus mengatakan, kamu di bawah pohon ara itu, aku sudah lihat kamu. Aku tahu semua apa yang kamu inginkan kamu. Nathanael bingung, Ustaz. Orang ini nggak ada di depan saya, tapi kalau dia tahu segala sesuatu, saya nggak tahu dia, dia tahu saya. Saya tidak kenal dia, dia kenal saya. Saya tidak tahu dia pencipta saya, dia mengenalkan dia mencipta saya. Nah, saya tanya sekarang, jadi keberadaan daripada Kristus yang tanda petik kesempurnaan dari Bapa Allah yang Esa itu, di dalam diri Kristus adalah Allah itu, setelah kita banyak sekali membaca, Tuhan Yesus bisa membaca hati orang Farisi, apa yang diinginkan orang Farisi, dan Tuhan Yesus tahu bagaimana itu menantang mereka dan merobohkan seluruh daripada argumen-argumen mereka. Termasuk Filipus yang nggak percaya, Nazaret tahu apa, mana ada seorang nabi dari sana, nggak ada Nazaret. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku melihat kamu. Sebelum aku datang ini aku sudah lihat kamu. Kamu di mana? Di pohon ara. Loh, kok tahu? Kan saya sendirian waktu itu. Siapa yang tahu? Dia heran. Akhirnya secara spontan langsung dia tahu bahwa engkau anak Allah, engkau Mesias, engkau adalah Raja orang Israel. Dan siapakah dia? Yahweh sendiri. Dan Filipus mengaku itu. Saudara, kadang-kadang kita jangan takut ya dengan pengetahuan seperti ini. Karena kita menghadapi satu tantangan di depan kita. Dan kita harus berani memilih. Gereja-gereja saya kemarin ditanya oleh beberapa orang di WA gitu ya, termasuk orang yang sudah kenal baik dengan saya. Pak, kalau seperti ini terus gimana? Kalau sekarang ini gereja ini memberitakan Kristus itu bukan Allah. Saya katakan, keluar kamu dari gereja itu. Jangan bergereja di situ. Kenapa? Seluruh pengetahuan yang ada itu membawa dalam kesesatan. Walaupun saya tahu beberapa khotbahnya ya secara moralitas baguslah. Tetapi ujung-ujungnya mereka tidak membawa kamu mengenal Kristus, mempercayai dia sebagai
Tuhan Juru Selamat Allah yang hidup, saudara, keluarlah kamu dari tempat itu. Carilah ibadah yang benar yang menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan belajarlah di sana. Dan saya minta, karena resikonya adalah kamu akan masuk di dalam kerajaan maut, kerajaan kegelapan. Jika kamu tahu dan dia salah, dan kamu berada di situ terus, ngapain kamu berada di situ terus? Saya beritahukan, kamu nggak akan bertumbuh, kamu akan tersiksa di sana. Kamu dengarkan, waduh ini nggak benar, ini nggak benar. Buat apa saya katakan? Tapi pengikutnya banyak sekali, Pak. Nah, saudara, nggak peduli pengikutnya 1 juta orang, 10 juta orang, 1 miliar. Nggak usah peduli kita. Karena iman kita percaya bahwa Kristus jalan satu-satunya keselamatan kita. Tanpa mengenal Kristus, kita tidak mengerti keselamatan. Tanpa mengaku Yesus, kita tidak mendapatkan hidup yang kekal. Tanpa melihat Kristus, kita tidak melihat Allah yang Esa, Yahweh, Bapa yang kekal. Ya, oke, saya beri ayat sebagai penguat ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Perhatikan, saudara. Saya katakan, saya tuh nggak pernah takut mau diapain orang. Kalau sudah memberitakan kebenaran, saudara, kita nggak pernah takut. Mati pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena hidup mati kita, dan kita tidak mempertahankan nyawa kita. Kita mendapatkan nyawa kita yang mulia di dalam Tuhan. Dikatakan di sini, 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi kalau saya berargumen dan kemudian saya memberikan apa yang dikatakan firman Tuhan, semua sumbernya dari firman Tuhan. Saya nggak pernah menjelaskan itu tanpa firman. Jadi bukan ngarang-ngarang sendiri. Dan saya juga membaca banyak tafsiran-tafsiran yang kemudian diolah dan kemudian yang teliti dan kemudian diterimakan, diajarkan, dan didengarkan oleh orang mendengarkan pengajaran ini. Nah, saudara, itu bukan asal kita ngomong, asal kita seenak kita sendiri, nggak ada. Saudara. Dikatakan, perhatikan baik-baik. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Kita tidak boleh ada roh ketakutan. Sebaliknya, ada roh yang membangkitkan semangat kita, keberanian kita, kekuatan kita, kasih kita, dan harus dengan tertib. Ya, jadi jelas sekali harus dengan tertib. Ya, oke, Yohanes ya pasal yang ke-8 sekarang. Ya, ayat yang ke-19. Perhatikan, ini semua membuktikan Yesus dan Bapa adalah Allah yang benar, sesungguhnya Allah. Allah yang sejati, bukan asal-asalan, bukan Allah-Allah. Perhatikan Yohanes pasal 8 ayat 19. Baik aku maupun Bapakku, kamu tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Jadi jelas ya, Bapa engkau kenal, kamu pasti kenal saya. Kalau kamu kenal saya, kamu kenal Bapa. Dan tidak bisa orang kenal saya tidak kenal Bapa. Orang kenal Yahweh, Allah satu-satunya Allah, tidak kenal saya. Itu tidak mungkin. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Dan itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang terikat di dalam kekekalan. Bapa dan anak itu bukan ada setelah Yesus lahir, oh ini anak Allah, baru ada setelah Yesus. No, anak Allah sejak kekal. Jadi saudara, konsep kita tentang anak, bukan setelah lahir jadi ada anak bayi, oh berarti anak Allah baru ada. Tidak, saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kekal, sudah ada sejak kekekalan. Jadi kita harus memperbaiki konsep-konsep kita. Oh iya kan Yesus belum ada, Pak. Iya. Tapi dia adalah anak Bapa yang kekal. Jadi tidak dilahirkan, dia putra Allah yang kekal. Jadi manusianya dilahirkan, tapi keputraannya, the Son of God, anak Allah itu tidak dilahirkan, dia kekal bersama dengan Bapa. Jadi ini beda, ya beda antara yang dilahirkan menjadi manusia dan Yesus sebagai anak Allah, the Son of God, itu kekal. Ya ini tolong dibedakan anak manusia dengan anak Allah.
Di dalam satu diri Kristus, pribadi Kristus, ada dua sifat, dua natur. Anak Allah dan anak manusia. Ya, itu sangat jelas sekali. Oke, kita lihat ayat yang ke-55. Coba kita lihat ya, ayat ke-55. Sama ini ya. Perhatikan di sini. Saya bacakan ayat 54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya, tidak ada faedahnya, sia-sia. Jadi kalau Yesus terlepas dari Bapa, dia memuliakan diri sendiri. Wah, saudara, dia bukan Allah. Dia adalah kesia-siaan, pendusta. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapakmu pun bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Jadi Abraham tidak hadir secara fisik, tetapi rohnya melihat Yesus hadir. Saudara, ini satu pelajaran khusus nanti saya akan ajar. Tentang yang tidak nampak di dalam roh, antara hadirat Allah dan hadirnya Allah, saudara, itu sesuatu yang berbeda, walaupun berasal dari Allah. Jadi Yesus sekarang, secara fisik dia tidak hadir, secara fisik. Tapi hadiratnya di dalam kuasanya, dia duduk sebelah kanan Bapa, dia mengatakan, Immanuel, aku selalu bersama dengan engkau. Itu hadiratnya. Jadi dia tidak hadir sebagai manusia, karena dia darah daging manusia yang sudah sempurna, yang tidak ada dosa, yang sudah mengalahkan dosa dan maut, dan tidak bisa mati. Dia bersama dengan Bapa. Tapi keilahiannya, hadiratnya yang kekal. Saudara, itu bersama, hadir bersama dengan kita, di dalam iman kita, di dalam roh kita, bersama-sama dengan kita. Dan bagaimana saya tahu bahwa Yesus Immanuel bersama dengan saya? Saudara, Roh Kudus yang membawa semua, yang mewujudkan semuanya. Dan kita merasakan, oh Yesus hadir, kasih-Nya, pengampunnya Tuhan, terima kasih. Seolah-olah itu bersama-sama dengan kita, seolah bersama dengan daging kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita, dalam tubuh kita. Yesus hadir. Kok kita bisa tahu? Roh Kudus yang membukakan kebenaran ini. Ya, mungkin suatu hari kita bisa belajar ini. Jadi ini jelas sekali. Kita lihat pasal 14 sekarang yang terakhir. Pasal 14, ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, Allah yang esa, Allah yang kekal satu-satunya, Allah yang menyelamatkan itu. Kalau datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Baru di sini Filipus mengatakan, kata Filipus kepadanya, ya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Jadi Yesus mengatakan, kamu lihat saya, kamu sudah lihat Bapa. Filipus masih tanya, tunjukkan Bapa itu, tunjukkan saja. Oh ini Bapa ini. Bagi kami sudah cukup. Kata Yesus kepadanya, ini kelemahan kita, ini kelemahan kekristenan yang di akhir zaman ini dan di situasi sekarang ini. Kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Telah melihat aku, dia melihat Bapa. Kok kamu ingin tunjukkan Bapa? Loh, kamu tuh lihat saya. Ya saya ini ya Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Dan dikatakan apa? Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan ditekurlah Filipus dan semua murid. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
kamu tahu siapa saya. Jadi di dalam Kristus, saudara, kesempurnaan Allah itu terlihat nampak dan jelas. Dan inilah satu yang diinginkan oleh Allah waktu manusia jatuh dalam dosa, sudah kehilangan persekutuan dengan Allah. Dan dosa Adam ini, saudara bayangkan kalau saya berbuat sesuatu yang salah, dan kemudian mengakibatkan anak saya mati, mengakibatkan istri saya mati, mengakibatkan suami kita mati, mengakibatkan seluruh keluarga mati, dan mengakibatkan banyak orang mati. Keluarga saya semua akhirnya mati semuanya. Karena kesalahan saya, kelupaan saya, atau kelengahan saya. Dan saudara, atau mungkin keterbatasan saya. Saudara bayangkan hati kita waktu orang-orang itu akhirnya mati binasa. Mengalami kecelakaan. Aduh, rasanya itu sakitnya kayak apa? Dan waktu Allah memberitakan pada Adam dan Hawa, karena engkau seluruh keturunanmu binasa. Saudara, itu langsung hatinya Adam dan Hawa itu, saudara, nggak kebayang. Artinya apa? Semua anak-anakmu yang lahir mati di dalam dosa. Mati semua. Mati semua. Dan tidak ada satu pun yang hidup, kecuali satu. Benih yang dari perempuan itu, yang diremukkan kakinya, dan sang putra ini, benih ini akan meremukkan kepala ular, dan dialah yang tidak takluk kepada maut, pada dosa. Dan dialah yang menolong kamu. Wah, rasanya saudara, harapan Adam ini, dia melihat jauh, dan dia melihat akan dengan imannya, dan Tuhan berikan iman itu kepada Adam dan Hawa, dan dia bisa melihat ada keselamatan, ada penyelesaian dosa, ada yang bisa mengubahkan kehancuran hidup saya. Dan disebut sebagai Adam yang kedua dan Adam yang terakhir, Yesus sendiri. Jadi Adam pun itu melihat satu sukacita. Abraham pun melihat kepada Kristus. Musa pun melihat pada Kristus. Yosua dan semua memandang ke depan pengharapan satu-satunya adalah Mesias anak Allah, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dan dialah yang menyatakan siapakah Allah, apakah Allah itu, apa kehendaknya, keinginannya, dan siapakah Yesus. Yang dia mengatakan, Bapa dan aku satu. Kamu melihat saya, kamu mengenal saya, kamu menyembah saya, sama seperti kamu menyembah Bapa. Jadi bukan dua pribadi yang kemudian dijadikan satu, bukan, saudara. Pribadinya betul-betul lain. Tapi kedua pribadi ini, seluruh daripada hidup mereka, hidup kedua pribadi dan juga Roh Kudus, itu adalah Allah sendiri. Maka kita menyebut Allah yang Esa. Kenapa Esa? Karena ada di dalam diri Allah peranan pribadi yang berbeda. Dan di dalam keesaannya, kesatuannya, yang tidak terlewatkan, yang tidak bisa dibagi, yang nggak bisa terurai, nggak bisa dipisahkan, dan nggak bisa kemudian dibubarkan oleh siapapun. Itu disebut sebagai keesaan Allah, kesatuan di dalam manunggal diri Allah. Jadi wilayah Indonesia ini wilayah satu negara kesatuan. Artinya apa? Tidak bisa dibagi dengan apapun, dan seluruh rakyat harus berjuang melawan semua musuh-musuhnya yang mau merusak, menggantikan negara menjadi negara agama, baik itu agama A, B, C, saudara. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini negara kesatuan, kita berbeda-beda, semua agama diterima di sini, maka semua harus mempertahankan ini. Nah, saudara, itu artinya satu kesatuan dalam integritas, integral, negara yang integral, dan disatukan yang tidak boleh dipisahkan. Karena agama, karena perbedaan suku, ras, apapun, dan warna kulit, bahasa, tidak ada perbedaan. Nah, itu keesaannya, kebinekaannya, sama dengan kita melihat kebinekaan daripada Allah sendiri, yang jauh lebih luas, yang jauh lebih dalam daripada kebinekaan Indonesia. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara, itu satu-satunya Allah yang benar, yang maha tahu, maha hadir, maha kudus, maha kuasa, dan sempurna dalam segala hal. Dan di sini kita percaya bahwa semuanya di dalam kasih pengenalan kita akan Kristus. Nah, nanti hari Sabtu saya akan membahas tentang mengapa kita tidak bisa percaya, mengapa orang Islam nggak bisa percaya. Dan selalu ada halangan
Dan apa itu sebenarnya? Nah, saudara, kita akan belajar ya pada hari Sabtu, dan kita akan mengungkapkan ini supaya kita terbuka semuanya. Jadi sekarang kalau ditanya, Yesus itu lebih rendah atau lebih tinggi? Ya sama, bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Dan dikatakan kamu dan aku di dalam satu kesatuan, karena aku mati bagi kamu. Dan Bapa dan kami dan semua orang-orang percaya di dalam Kristus nanti menjadi satu yang tidak terpisahkan. Nah, saudara perhatikan. Jadi ada satu ikatan kesatuan ini atau unitas ini. Saudara, berdasarkan apa? Persekutuan orang Kristen dengan orang Kristen. Berdasarkan persekutuan orang Kristen dengan Kristus. Nah, persekutuan Kristus dengan orang Kristen dasarnya apa? Dasarnya persekutuan Kristus dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Jadi ini sumbernya, ini kekuatannya. Jadi tidak terpisahkan. Jadi orang-orang Kristen itu tidak akan bisa saling memusuhi, saling membenci, saling menggigit, saling tidak mengampuni. Saudara, tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena seperti Bapa dan Anak yang bersatu di dalam kasihnya. Nah, kita juga diberikan kekuatan dan rahasia warisan janji, jaminan itu. Saudara. Jadi kalau kita orang Kristen, saudara mau tidak mau, saudara kalau sudah menolak saudaramu dan tidak mengampuninya, dan kamu buang dia, terus kamu masuk surga, saudara nggak boleh masuk surga. Kenapa? Karena kamu berhutang dan tidak mengampuni orang berhutang kepada kamu, apalagi Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni kamu. Karena kamu sudah diampuni, kamu bisa ngampuni. Kalau kamu nggak bisa ngampuni, nah Tuhan nggak bisa ngampuni. Saudara, itu adalah perumpamaan pengampunan. Dan itu yang membuat kita harus sadar betul. Kenapa ini dibuat seperti itu dan kita diciptakan seperti itu? Karena sempurna. Allah sempurna. Ya, ini kita akan bahas hari Sabtu. Oke, saya pikir cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya.